Bab 1112. Pergi ke kantornya. Tenanglah, kami hanya ingin tahu, seperti apakah penampilannya, hanya penasaran, kami takkan mengusiknya. Iya, kau terlalu parno, jika takut, jangan memberitahu kami, bukankah jika kau tak memberitahu kami, hanya kau sendiri yang akan mengetahuinya. Mendengar jawaban-jawaban ini, resepsionis itu merasa menyesal. Seharusnya ia menyembunyikan hal ini dari mereka, jika besok benar-benar terjadi sesuatu, ialah yang harus bertanggung jawab. Tapi, ia juga ingin melihat Gita merasa kapok, maka ia merasa, ini lebih baik. Dulu, Gita sering menunggu di ruang tunggu karena Andri Han masih sibuk dengan pekerjaannya. Tapi kemarin, ia tertidur di ruang tunggu, dan saat tamu lain datang dan melihatnya berbaring di sofa, mereka merasa kaget dan heran. Setelah kejadian itu, Andri Han menyuruh Gita menunggu di kantornya saja, ada ruang istirahat di kantornya. Karena baru pertama kali masuk ke kantor Andri Han, Gita tersesat dan merasa agak gugup. Ia menggigit bibirnya dan menarik nafas dalam-dalam untuk menyemangati diri saat keluar dari lift. Saat keluar dari lift, ia bertemu Siskasu. Melihatnya, Siskasu tersenyum, "Kau sudah tiba." Sapanya dengan akrab, entah kenapa, begitu melihat Siskasu, wajah Gita langsung memerah. Karena ia merasa Siskasu adalah sosok yang cerdas, yang seolah bisa membaca apa yang dipikirkannya. Di hadapannya, ia tak bisa menyembunyikan apapun. Tentu saja Gita takkan merasa cemas jika orang lain bisa membaca pikirannya, tapi, Siskasu juga pernah menyukai Andri Han dulu, dan ini berlangsung cukup lama. Gita mengetahui hal ini dari Audrey Han, sebelum Siskasu menikah. Gita mengira, mungkin kelak, Andri Han dan Siskasu akan menikah. Saat itu ia belum terlalu menyukai Andri Han, maka jika Andri Han benar-benar berpacaran dengan Siskasu, ia akan mundur. Tapi siapa sangka, Siskasu menyerah lebih dulu, dan dengan cepat menikah dan mempunyai anak. Melihat semua itu, ia masih berpikir, sungguh disayangkan, Siskasu akhirnya tak menikah dengan pria yang telah lama disukainya. Tapi kini saat kembali bertemu dengannya, pikirannya benar-benar berubah. Ia tiba-tiba merasa iri pada Siskasu, yang bisa menata perasaannya dengan baik. Saat mencintai Andri Han, ia mencintainya dengan sepenuh hati. Tapi setelah itu, ia bisa benar-benar memadamkan perasaannya. Setelah menikah, ia menjaga pernikahannya dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Dan yang terpenting, hal ini juga tak mengganggu pekerjaannya. Gita tentu merasa canggung berhadapan dengan wanita sehebat ini. Iya, Gita mengangguk dan tersenyum malu-malu. Siskasu menatap gadis di hadapannya ini, ia mengenakan sweater biru donker dan rok pendek selutut. Rambut panjangnya tergerai di bahunya, baju usangnya tak mengurangi pesonanya, justru membuatnya tampak semakin manis. Saat tersenyum padanya, ekspresinya tampak malu-malu, sangat mempesona dan menggemaskan. Dan semua ini, tak ada dalam diri Siskasu. Jadi, rupanya gadis seperti inikah yang disukai Andri Han. Ia harus mengakui, selera Andri Han cukup bagus. Ia yang seorang wanita saja, merasa sangat ingin menyayangi dan melindungi Gita. Kabar baik, CEO Han baru saja selesai rapat, dan tak ada jadwal lain hari ini, jadi kau bisa berduaan dengannya. Mendengarnya, Gita merasa canggung dan tersipu malu, dan segera menjelaskan pada Siskasu, "Tidak, ini tak seperti yang kau pikirkan. Aku hanya apa?" Siskasu menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Aku hanya datang untuk mengantarkan makanan." "Begitukah?" Siskasu tersenyum, berjalan memutarinya, lalu berhenti di sebelahnya dan berbisik. "Ada sangat banyak tukang antar makanan, kenapa CEO Han selalu menyuruh kau yang mengantarkan?" Setelah mengatakannya, Siskasu melihat telinga Gita memerah, membuatnya semakin ingin menggodanya. Juga,
Kemarin Cheo Han menyuruhku membawa sebuah ponsel ke pusat reparasi untuk diganti layarnya. Casing ponsel itu sangat menggemaskan, apakah itu ponselmu? Apa? Gita dengan terkejut mendongak, membawanya ke pusat reparasi. Ia telah datang kemari beberapa kali, tapi tak pernah berani bertanya pada Andri Han, di mana ia menyimpan ponselnya. Ia bahkan berpikir, jika hari ini ia belum juga mendapatkan ponselnya kembali, ia akan membeli yang baru. Bagaimanapun, ponsel itu tak ada apa-apanya dibandingkan kerugian yang dialami Andri Han. Tak disangka, rupanya ia membawanya ke pusat reparasi. Tapi seharusnya tak butuh selama ini untuk memperbaikinya. Melihat ekspresi heran Gita, Siskasu hampir mengira ponsel itu bukan ponselnya. Kenapa? Apakah itu bukan ponselmu? Gita akhirnya mengaku, seharusnya ponselku, casingnya pink, tapi... Apakah butuh selama itu untuk memperbaikinya? Siskasu mendesah, ini salah pemilik pusat reparasi itu. Mereka mempekerjakan pegawai baru, saat aku ke sana, pegawai baru itu yang melayaniku. Mereka memberiku kwitansi dan menyuruhku mengambilnya keesokan harinya. Siapa sangka, rupanya pegawai baru itu melupakannya, dan setelah tertunda beberapa hari, aku harus mengeceknya. Gara-gara ini, aku diomeli Cheo Han. Kata Siskasu dengan ekspresi murung, dan nada bicaranya terdengar semakin serius. Sudah sangat lama aku bekerja pada Cheo Han, dan jarang sekali ia mengomeliku. Gita tak bisa berkata-kata, perkataan Siskasu seolah sedang menyalahkannya. Gara-gara ponselnya yang rusak, ia jadi diomeli oleh Andri Han. Tapi, ekspresi Siskasu tak tampak seperti sedang menyalahkannya. Kenapa? Kau tak mengerti. Melihat ekspresi gugup Gita, Siskasu mencubit pipinya. Maksudku, ini adalah pertama kalinya ia mengomeliku di luar urusan pekerjaan. Aku tak marah, hanya ingin menyampaikan padamu, bahwa kau sangat spesial baginya. Jantung Gita serasa berhenti. Spesial. Kau juga mengetahui perasaanku, saat di luar negeri dulu kita sering mengobrol, aku ingat saat itu aku menceritakannya panjang lebar padamu. Tak disangka, kini kau berhasil. Tidak, Gita mengibaskan tangan, ini hanya kesalahpahaman, Cheo Han tak memiliki perasaan terhadapku, ia telah berulang kali menolakku, aku juga telah menyerah mengejarnya. Aku mengantarkan makanan. Sebenarnya untuk membayar hutang padanya. Satria Lin bilang, Andri Han telah menderita kerugian besar demi dirinya, tapi ia hanya menyuruhnya mengantarkan makanan. Dan hingga saat ini, ia belum membayar biaya pengobatannya pada Andri Han. Perkataan Siskasu seolah mengingatkannya, ia harus segera mengembalikan uangnya, sepertinya ia masih punya sedikit tabungan di rekeningnya. Bersambung.